Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik kelas 12. Ketemu lagi, senang sekali saya bisa menemani kalian lagi untuk belajar matematika bareng Bu Putri. Jangan lupa like, share, and subscribe. Silakan di-share ya, jadi agar lebih banyak teman-teman yang belajar bareng dengan kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke garis bagian kedua. Pada bagian kedua ini akan saya berikan dua contoh soal dengan dua penyelesaian yang berbeda. Nah, kasus yang pertama seperti ini. Ada kubus nih dengan rusuk 6 cm. Kemudian X pada pertengahan dari GC. Nah, yang diminta adalah kita harus menentukan jarak X ke DB. Maka imajinasi kita nantinya agar mudah kita harus menghubungkan dulu titik X, D, dan B. Nah, akan terbentuk segitiga seperti ini. Nah, kalau kita mau mencari jarak X ke DB, tentunya mestinya sesuai part 1 kita akan menarik gariskan ke sini, garis tegak lurus dari X ke arah DB. Karena kita mau mencari jarak X ke DB, jadi harus ada garis tegak lurus dari X ke DB. Nah, permasalahannya adalah kita harus yakin dulu DX sama BX ini panjangnya sama enggak. Kalau dia nanti sama, maka jatuhnya proyeksi X ini nanti pasti di tengah-tengahnya. Tapi kalau tidak, tentunya akan ada sedikit pergeseran. Oleh sebab itu, PR kita yang pertama, tugas kita yang pertama harus menentukan panjang dari DX dan BX. Sekarang, kalau kita ingin mencari panjang DX, kita lihat fokus ke segitiga DXC, yang mana siku-sikunya di C. Nah, kalau mau pakai Pitagoras, kita nggak perlu hitung ya, tapi kita bisa mengimajinasikan aja. Nanti kalau kita mau pakai Pitagoras, DX kuadrat ini akan sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. Jadi karena ini ada sisi miringnya, maka DX kuadrat ini akan sama dengan 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, sekarang kita cek, ini kita sudah ngecek DX, sekarang kita mau ngecek BX. Berarti segitiganya sebelah sini. Nah, kita lihat kalau kita mau mencari panjangnya BX, di sini kan separuh dari GC nih ya. Berarti segini 3, sedangkan BC-nya 6. Nah, oleh sebab itu untuk mencari BX-nya, maka kalau pakai Pitagoras, BX kuadrat ini akan sama dengan 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oh, ternyata DX sama BX itu sama loh ya. Jadi tadi kan 3 sama 6, di sini juga 3 sama 6. Jadi meskipun kita nggak ngitung, kita udah tahu bahwa segitiga warna kuning ini DXB adalah segitiga sama kaki. Kakinya adalah DX dan BX. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari jaraknya, berarti kita tarik garis tegak lurus ke sini dan X aksen pasti di tengah-tengahnya dari DB. Nah, sekarang kalau kita punya mau nyari ini ya, berarti logikanya kalau kita mau nyari X aksen, maka kita harus tahu XB dan X aksen B. Karena ini siku-siku di sini, berarti akan berlaku Pitagoras di sini. Sekarang perhatikan, kita cari dulu nih BX panjangnya berapa dengan memperhatikan segitiga warna biru BCX. Nah, berarti di segitiga biru ini akan kita dapatkan rumus Pitagoras, XB kuadrat sama dengan XC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan nilainya, berarti sama dengan 3 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 45. Itu nilai XB kuadratnya. Nah, sekarang perhatikan kalau kita mau nyari X aksen B. Nah, X aksen B ini setengah dari DB. Lah, DB itu apa? DB itu adalah diagonal sisi kubus. Di bagian 1 kita udah dapat trik nih ya. Kalau kubusmu itu rusuknya 6 cm, maka diagonal sisinya pasti 6 akar 2. Jadi X aksen B setengahnya, ini kan separuhnya nih ya, setengah dari 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Jadi kita udah dapat di sini 3 akar 2, sedangkan di sini XB kuadratnya 45. Ketika kita satukan dengan Pitagoras, Pitagorasnya akan berlaku seperti ini. Pitagorasnya separuh yang kuning ini ya. Jadi X
aksen kuadrat itu akan sama dengan XB kuadrat dikurangi X aksen B kuadrat. Berarti ini akan sama dengan, kalau mau nyari nilai X aksennya saja, berarti luas kanan harus ditarik akar. Berarti di sini kita masukkan nilainya 45 min X aksen B nilainya adalah 3 akar 2, berarti sini 3 akar 2 kuadrat. Nah, akar 45 min 18, dari mana 18? Ini 3 kuadrat 9, 9 kali 2 18, nilainya akar 27. Nggak boleh berhenti di sini karena harus diuraikan kembali menjadi 9 kali 3, akar 93, akar 3 tetap 3. Jadi jarak X ke DB adalah X aksen sama dengan 3 akar 3. Nah, berikutnya kasus kedua, ini berbeda lagi nih caranya. Kubus misalkan tusuknya 12 cm, P pada pertengahan GC ya, atau CG. Tentukan jarak C ke AP. Nah, kita harus menghubungkan dulu CAP. Nah, nanti akan terbentuk segitiga apa ini? Jelas bukan segitiga sama kaki lagi. Ini adalah segitiga siku-siku di C. Kalau susah membayangkan, tarik aja dari sisi ini nih. Nah, maka akan terbentuk persegi panjang, sehingga di bagian pojok sini siku-siku. Nah, kalau kita mau mencari jarak C ke AP, berarti kita harus tarik garis tegak lurus ke sana, sehingga proyeksinya di sini, tidak ke tengah-tengahnya ya, ke arah sini. Nah, sekarang fokus kita ada di segitiga biru ini yang akan kita hitung nantinya. Jadi segitiga CAP mau kita hitung C aksen C-nya. Sekarang perhatikan ya, nanti harus ada kita hitung, harus kita cari panjangnya AP, panjangnya AC, dan panjangnya PC. Nah, yang harus kalian cari itu, nah yang pertama kali kita dapatkan adalah AC. AC karena merupakan diagonal sisi, sangat mudah dicari. Diagonal sisinya adalah 12 akar 2, sedangkan PC separuhnya dari 12, jadi panjangnya itu 6 cm. Nah, kalau mau nyari AP kuadrat gimana? Pakai Pitagoras lagi di bagian sini, karena ini siku-siku kan. Jadi AP kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah PC kuadrat, sehingga nilai AP-nya sama dengan akar dari ini. Berarti akar dari 12 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat 144, akar 2 kuadrat itu 2, berarti 144 dikali 2 itu 288 ditambah 36, hasilnya bisa diakarkan karena merupakan kuadrat sempurna. Hasilnya penjumlahan dari ini adalah 18 cm. Nah, kita udah dapat, kita masukkan ya. Kita udah dapat panjang AP 18, panjang AC-nya 12 akar 2, panjang PC-nya 6 cm. Nah, sekarang segitiga biru ini harus jadi fokus utama. Sekarang ingat ya, luas segitiga itu pada prinsipnya adalah setengah alas kali tinggi. Alas itu harus rusuk yang saling gini, alas sama tinggi itu harus saling tegak lurus. Jadi dalam hal ini ada dua pasang alas tinggi pada segitiga ACP, yaitu kalau alasnya AP maka tingginya adalah C aksen C. Saya ulang ya, kalau kamu ngambil AP ini sebagai alas, maka tinggi segitiga adalah C aksen C, karena C aksen C ini yang tegak lurus dengan AP. Atau kamu bisa ngambil alasnya AC dengan tingginya PC, karena mereka saling tegak lurus. Nah, kita bandingkan, menghitung alas segitiga itu, menghitung segitiga itu, luas segitiga, dengan membandingkan dua alas tinggi yang berbeda, sehingga akan didapatkan setengah alas kali tinggi. Setengah AP dikali C aksen C sama dengan setengah AC dikalikan PC, yang sama kita coret setengahnya, sehingga tersisa C aksen C sama dengan AC kalikan PC per AP. Kita masukkan nilainya, AC nya 12 akar 2, PC nya 6, kemudian AP-nya 18. Setelah kita hitung, ini kita tinggal coret-coret ya. Ini habis, ini menjadi 18 bagi 6 ini tinggal 3, 12 bagi 3 4 akar 2. Di sini kita ketemu nilai C aksennya 4 akar 2. Jadi kasus yang pertama tadi langsung mencari berdasarkan Pitagoras, tapi yang kedua ini harus menggunakan
perbandingan luas segitiga. Segitiganya sama, tapi yang berbeda adalah pasangan alas tingginya. Saya kira cukup itu aja. Silakan dipelajari. Kalau nggak paham, silakan diputar ulang. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.